dalam pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Di sini sudah ada alat dan bahannya. Ada wadah aquagelasnya, ada airnya, air PDAM, ada tabel, ada penggaris, ada gunting, ada alat tulis, ada deterjen, ada kecambah, maksudnya kaca hijau, ada tisu, ada aluminium foil, ada stiker untuk memberi tanda di sini label. Setelah kami sudah membeli label di gelas, sekarang kita membuat larutan deterjennya. Kami akan membuat larutan air deterjen dengan menggunakan 1 gram air deterjen. Di sini sudah kami timbang, ini sebanyak 1 gram. Dimasukkan ke dalam air yang banyaknya 1000 ml. Dimasukkan, aduk. Baik, sudah dimasukkan. Sekarang kita kasih beberapa sendok supaya tisunya menjadi lembab. Coba kita kasih 1, masih kurang lembab, kita kasih 2, cukup lembab. Masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas atau Selanjutnya kita akan memasukkan 10 butir kacang hijau buanglah ke dalam kacang yang mengapung, sementara kacang hijau gelas yang tenggelam sudah dibeli tisu. yang kita gunakan dalam percobaan ini. Kemudian kasih larutan 0%. Selanjutnya kita akan menutupnya dengan aluminium. Simpan ke tempat yang tidak terkena sinar matahari dan kita akan menunggu selama 24 jam. Di sini kami akan mengamati hasil pencemaran lingkungan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan yang kemarin sudah kita lakukan. Sekarang sudah 24 jam. Di sini kami akan menghitung berapa panjangnya. Yang pertama kita mulai dari yang 100%. Kita buka terlebih dahulu. Di sini kami akan melihat dari 10 biji yang sudah kemarin kita rendam. Di sini ada beberapa yang tidak tumbuh dan hanya ada 2 yang tumbuh. Selanjutnya yang kedua, larutan 50%. Selanjutnya kita akan mengukur yang larutan 25%. Selanjutnya kita akan membuka atau menghitung yang 12,5%.
Selanjutnya kami akan menghitung yang 6,25%. Selanjutnya kami akan menghitung yang 3,1%. Yang terakhir kita menghitung yang 0% atau air kontrol. Di sini kami akan mengamati pencemaran lingkungan pengaruh deterjen terhadap biji kacang hijau pada hari kedua. Kita memulainya dari yang 100% terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghitung yang 50%. Sekarang kami akan mengukur yang 25%. Selanjutnya kami akan menghitung yang 12,5. Selanjutnya kami akan menghitung yang 6,25. Selanjutnya kami akan menghitung yang 3,1. Yang terakhir kami akan menghitung yang dengan air PDAM atau air kontrol. Di sini kami akan melaporkan dari perkembangan 24 jam atau hari pertama. Yang larutan 100% ini mempunyai rata-rata 0,3 mm, yang 50% 1 mm, 25% 1 mm, 12,5% 2,1 mm, 6,25% 2,1 mm, 3,1% 4,9 mm, dan air kontrol 4,6 mm. Itu merupakan hasil dari pengamatan larutan deterjen hari pertama atau 24 jam. Yang hari kedua atau 48 jam, 100% larutan 1% itu mempunyai rata-rata panjang 0,9 mm, 50% 1,6 mm, 25% 2 mm, 12,5% 6,6 mm, 6,25% 7,9 mm, 3,1% 8,1 mm, dan terakhir 0 atau air kontrol 17,9 mm. Pertanyaan. Nomor 1, apa fungsi larutan 0 atau kontrol? Jawab. Sebagai pembanding konsentrasi larutan deterjen dan sebagai bukti larutan kontrol merupakan larutan paling baik dalam pertumbuhan karena tidak mengandung deterjen. Pertanyaan kedua, apa kesimpulan Anda bila pada larutan kontrol ada kacang hijau yang mati? Jawabannya, jika pada larutan kontrol ada kacang hijau yang mati, berarti kacang hijau tersebut bukan bibit unggul atau mandul. Karena pada larutan kontrol merupakan larutan paling baik, karena larutan kontrol juga dari deterjen yang dapat menghambat pertumbuhan. Mengapa pertumbuhan kacang hijau di dalam gelas piala seharus ditutup dengan kertas? Jawab, untuk mengurangi intensitas cahaya karena intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau yang mendapat cahaya yang cukup, ukurannya lebih kecil, jaringan mosofilnya lebih kecil, dan pertumbuhannya akan lebih melambat dari kacang hijau yang tidak mendapat cahaya. Jadi kesimpulannya air yang mengandung 100% deterjen itu semakin melambat pada pertumbuhan kacang hijau, sedangkan air yang
netral atau air kontrol, air 0% dari deterjen, itu lebih cepat dapat. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.